pengambilan spare part untuk pelindung supaya tidak terkena air hujan. Kemudian ini tempat memasukkan kabel di kenduri. Buka. Nah ini. Oke, ini sama. Langkah selanjutnya kita membuka kabel yang akan dipasang pada scanner unit. Oke, kita ambil kabel yang ujung yang akan dihubungkan pada dalamnya scanner. Tapi cara memasukkannya dari ujung. Cara masukkannya pelan-pelan. Langkah selanjutnya kita cari pemasangan ground. Pemasangan ground. Kita putar untuk memudahkan membuka baut. Ini dibuka, cara memasukkannya untuk memasang, dan ini kita putar dulu untuk memasukkan ground dalam sini. Kemudian ground dipasang dulu. Kabel ground. Dan yang selanjutnya adalah ini kabel. Oden. Ya. Pak, berarti itu berputarnya lama Pak? Apa? Garis hitamnya itu, garis merah. Langsung ego. Sorry. Oke. Pastikan tombol-tombol, knop-knop sudah pas pada tempatnya. Kalau sudah, kita tutup kembali. Awas, di sini tidak boleh terkena tangan. Hati-hati. Dan kita tutup. Oke.
Udah ditekan. Belum, kamu tekan 2 kali. Nah, nah itu dia baru memancarkan. Lingkaran-lingkaran itu berarti ring, terus di sana scannernya itu dia memutar. Buruk apa? HP tua. Oh. Oke. Pengocokannya. Sudah, itu sana scanner. Oh. Nah, itu. Oh. Nah, ini sama dengan putaran scanner ini. Caranya. Itu yang memancarkan. Ini jarak 2, berarti setiap lingkaran itu 2 mil. Berarti maksimal 6 mil, nautical mil berarti ini 3. Nanti kalau kita turunkan lagi misalnya ini sekarang. Nah, ini kan berarti setiap lingkaran itu 1 mil. Setiap lingkaran 1 mil. Lingkaran ketiga adalah 3 mil maksimal jaraknya. Itu maksimalnya itu 3 lingkaran, Pak ya? Iya. Nah, ini kita naikkan 12, ini 16, ini maksimal 24. Berarti setiap lingkaran itu adalah 6 mil. Jadi ini kan 4 lingkaran, berarti 24 mil. Sejauh 24 mil itu kelihatan semua benda-benda yang ada di permukaan perairan. Nah, harusnya kedudukan scanner itu di atas yang sehingga dia tidak terhalang apapun. Karena kalau terhalang ya akhirnya penunjukannya seperti ini gelap gitu. Seperti ini kan penunjukannya gelap akhirnya. Oh, akhirnya kan gelap semua. Oke. Nah, sedangkan ini bearing, ini baringan, ring jarak. Nah, ini menjalankan dengan kursor. Mana kursor? Kursor itu tanda plus. Ini saya operasikan, coba. Kamu perhatikan yang tanda kursor. Nah, ini. Itu namanya kursor. Kalau misalnya ada suatu benda di sini, kita arahkan ke situ. Misalnya titiknya nah di sini. Kita bisa melihat arah baringannya berapa? 337,9 dari posisi kapal kita. Oh, arahnya itu, Pak ya? Ya, kalau misalnya kapal kita haluannya 90, ya tahu arahnya 90, berarti 90 dikurangi ini berarti berapa? Seperti itu. Kemudian jarak itu ring. Berarti jarak posisi target di tanda kursor ini dengan posisi kapal kita ada di tengah, itu adalah 4,91. So, nah, nanti kapal itu dia akan jalan, kita juga jalan. Ya kan? Iya. Dia jalan, saya jalan. Kalau misalnya ternyata posisinya udah berubah, kita ikuti aja kursor. Oh, sekarang ada di sini. Kok dia bergeraknya ke sini? Berarti nanti gambarnya ada di sini titiknya. Nah, ini berbahaya bagi kita karena tadi di sini, sekarang ada di sini. Kita jalan ke sana, dia jalan ke sini. Seperti itu. Kalau alat radar ini bisa mendeteksi haluan atau enggak, Pak? Haluannya kapal lain. Kita kira-kira aja. Kalau kita sekarang misalnya haluan 90, dia ke sini, itu berarti berlawanan dengan arah haluan kita, tapi ada di sebelah kanan kapal kita. Berapa itu kira-kira seperti itu. Kalau yang besar itu langsung ada yang radar ARPA itu bisa. Kalau ini tidak bisa. Untuk mencari TCPA, times approach. Terus jam berapa kita nanti akan tabrakan seperti itu. Tahu? Yes. Nah, ini kalau ABL dan VRM variable rank marker. Nah, ini kan kursornya yang kita lihat. Oh, di sini ada kapal. Berapa mil jaraknya? Kita deteksi aja di sini. Kita nggak usah ngukur. Dengan begini, kita udah tahu. Oh, 6,8 mil. Tinggal kecepatan kapal kita berapa, gitu loh. Maksudnya kalau tombol-tombol lainnya, Pak? Kenapa? Tombol-tombol lainnya Ini fungsinya. seperti gain alarm ini nanti kalau misalnya ada di sini kemudian alarmnya ada. Yes. Nanti pengoperasiannya itu saya kasih bukunya. Di situ kan juga ada bukunya. Nanti kamu belajar. Oke. Nah, speed kecepatan kapal karena ini diam ya 0. Kalau kita jalan ya ini ada speed kecepatan Knot. kapal. KT gua apa? Knot. Ya, knot. Kalau ini kan bahasa Inggris NM nautical mil. Posisi karena belum terdeteksi. Oh, ini, Pak. Mana? ABL ring sama ini buat lingkaran.
Misalnya mana EBL. Nah, ini tuh. Place EBL dengan kursor. Nah, ini arah baringannya berapa derajat. Itu kan ada garis putus-putus itu. Oh, Nah, itu namanya EBL. Kalau yang VRM itu lingkaran. Nah, kita coba gunakan yang VRM. Ini kalau mau menurunkan ini harus dikasih di tengah dulu. Ini mengembalikan. Kalau kita akan mengembalikan sampai posisi tengah, kita gunakan kursor saja. Ini sudah kita keluar FVR. Sampai ini 0000 berarti tidak ada. Ini. FTC itu kalau kena ombak ada hujan, Oh, ada ini iya, itu iya. kita gunakan itu. Fast time Kita control. bersihkan, ya. Gitu. Tapi oke, lain-lain nanti dioperasikan sendiri. Merek iCom dengan jarak jangkauan 36 nautical mil. Yang pertama dalam penyusunan, pertama kita harus memasang kabel untuk di scanner unit atau untuk antenanya. Yang pertama kita lakukan dibuka baut yang di bawah. Jangan sampai lepas. Nah. Oke, selanjutnya kita melepas tutup daripada scanner pelan-pelan. Tutupnya. Inilah yang dikatakan sebagai scannernya. Ini yang memancarkan gelombang elektromagnet sehingga dia bisa mencapai target, kemudian dia akan kembali memantul dan akan diterima oleh layar ataupun oleh display yang namanya PPI Plan Position Indicator. Langkah selanjutnya memasukkan kabel lewat lubang ini. Kita buka dulu. Kita masukkan satu-satu. Oke, langkah selanjutnya dimasukkan dalam lubang. Nah, ini ada 3 kabel. Ini adalah kabel power yang merah plus, yang hitam main. Kemudian ini kabel ground, yang ini ke arah di sini di dalam. Kita masukkan. Oke. Kita pasang dulu pada groundnya. Ground itu untuk bodi. Bapak sini ngapain takut sana, ayo. Sebagai teknisi perempuan kan harus lihat.
Oke, satu ground sudah terpasang. Kemudian power untuk kabel power ini dilewatkan sebelah sini, masuk kurang besar. Juga supaya dia nggak geser-geser, nanti ini harus ditahan. Pasang dulu yang hitam ke hitam ini. Pastikan sampai sini. Tuk. Oke, kabel sudah terpasang. Kemudian selanjutnya tinggal masang ini. Pegang. Ini ada tempatnya di sini. Ya, untuk masukkan. Pastikan dia sudah terpasang bagus. Kemudian ini supaya tidak goyang-goyang pada saat terkena ombak, maka harus diklem. Oke, nah masuk ini oke. Kemudian selanjutnya ini untuk menahan. Oke, dan ini penutupnya supaya tidak terkena air. Oke. Kemudian langkah selanjutnya ini diarahkan ke radar. Ini pada bagian belakang ini. Nah, ini kemudian ini dicari knop. Ada nok-noknya ini. Masuk, ini ada pas lubang yang merasa terbesar. Ini yang paling besar, ini dua, ini satu. Karena ini ada ground, ada power dan sebagainya. Kalau saya begini maka dia tidak akan bersalah. Layarnya jangan pegang saja. Oke. Kalau dia belum mau, berarti belum pas. Kemudian selanjutnya kabel power. Ini kabel power, kemudian ini kabel NMA, ini bisa AIS, ini bisa yang lain. Kemudian ini adalah kabel ground. Ground untuk sementara pempraktekan tidak usah dipasang tidak apa, tapi harusnya dipasang karena itu ground. Ini pun sama, ada knob-nya, ini diletakkan di bagian atas, ini terbang kosong. Oke, sudah pasang supaya mudah dan enak dilihat. Nah, ini bisa kita paskan, posisikan dia pas tengah. Ini kan tidak pas tengah miring itu. Nanti suruh menghadap sini ya. Ini loh, nah paskan layarnya itu nanti suruh menghadap sini ya. Jangan terlalu kencang. Kita kasihkan posisi begini, sini. Oke, sampai
sudah rapat. Oke. Kemudian ini adalah untuk penampilannya nanti, ada antenanya, kemudian power supply-nya. Langkah selanjutnya kita memasukkan ke dalam power supply. Power supply kita cek. Oh, di atasnya coba. Ini namanya power supply. Disesuaikan dengan kekuatan voltase ataupun kebutuhan daripada perangkat. Kabel ada dua, kabel plus dan kabel min. Yang plus berarti warna merah, yang min berarti warna hitam. Kita masukkan. Jangan sampai ada kabel yang terbuka dan akan bermasalah. Kalau tidak, pastikan jangan langsung di on, pastikan semuanya perangkat sudah terpasang dengan baik. Kemudian posisikan untuk power supply pada posisi 0. Langkah selanjutnya kita coba start power supply-nya. Ternyata tidak nyala karena ini belum nyala. Nih, oke sudah nyala, kemudian dikasih on. Posisikan pada saat 0, di mana kebutuhan daripada radar untuk voltasenya adalah 12 sampai dengan 24 atau 32 volt. Ini kita naikkan pelan-pelan sampai kira-kira yang terendah secara aman adalah 12. Perangkat nyala. Nah, inilah radar dengan tipe MR1210 dengan jarak jangkauan 36 mil. Ditunggu pada saat on ini sampai pusat sini dalam posisi nanti standby. Nah, oke. Tinggal pilih. Misal setup. Ini ada beberapa bahasa. Kamu di sini boleh. Kamu di sini biar kamu tampak. Kamu di sini biar kamu tampak. Ini harus kita pilih. Karena ada bermacam-macam. Dengan menggunakan bahasa Inggris atau bahasa Vietnam atau bahasa Indonesia atau bahasa Spanyol. Dengan cara kita memilih dengan mengubah kursor. Ini pakai bahasa Vietnam, kita tidak tahu bahasa Vietnam, maka kita pakai bahasa Indonesia saja. Kemudian kita enter. Enter, ini tombol enter, berarti ini sudah diatur dengan menggunakan sistem bahasa Indonesia. Kita tunggu juga pemanasan 1. Ini biasanya sampai 2 menit ya, 2 menit. Hitung waktu mundur sampai dia 0, kemudian dia bisa beroperasi. Sambil ditunggu, bikin apa silau itu, fotomu itu bikin silau lampunya, bukan lampu HP. Nah, ini juga. Jadi buruk tuh hasilnya. Kalau Pak menjaga berarti sudah bisa dioperasikan. Mulai. Oke, dia sudah mulai memancarkan. Nah,
di sana scannernya dia jalan. Itulah yang dia memancarkan gelombang elektromagnet sehingga akan bisa mencapai ke target. Jarak ini bisa kita lihat, ini skala 6 mil. 6 mil berarti jarak maksimal sampai batas lingkaran di sini ini adalah 6 mil. Sedangkan di sini tertulis 2, berarti setiap ring atau setiap lingkaran itu adalah 2 mil. Nah, kalau misalnya kita menginginkan ada target yang lebih dari 6 mil, maka kita tinggal menaikkan di sini. Menaikkan di sini berarti ini setiap lingkaran adalah 2 mil dengan jarak terjauh adalah 8 mil. Gitu. Oke, nah kalau kita misalnya akan mengoperasikan kursor di mana posisi kapal itu ada pada titik tengah, titik merah ini adalah posisi kapal. Kemudian kalau misalnya ada target di sebelah, kita tinggal menggeserkan kursor tersebut ke arah target. Umpamanya targetnya ada di sini, maka kita geserkan ke kiri. Nah, dari sini, tanda kursor yang ada di sini kita bisa melihat bearing, BRG, dan tanda baringan berarti 340 dari arah posisi kapal kita. Kemudian distance adalah jarak. Jarak di sini sudah tertulis secara otomatis. Di sini jaraknya 5,189 jaraknya. Dari jarak antara posisi kapal kita dengan target yang ada di sini itu jaraknya 5 mil,189. Nah, tinggal kita melihat kondisi kapal atau target yang ada di depan jalannya kemana. Tinggal itu saja. Ini semuanya berwarna. Nah, cuman kan nggak kelihatan lap, nggak seperti yang dulu. Ya, jelas. Nah, ini tombol-tombol rain. Sewaktu ada hujan, rain, ini kan hujan artinya. Apabila hujan lebat, maka nanti pemancaran di dalam scanner ini tidak bisa maksimal. Dia akan timbul bintik-bintik. Oleh karena itu, tombol rain kita operasikan. Ini pelan-pelan sampai nanti jarak jangkauan ataupun pandangan kita bisa maksimal. Kalau misalnya ada gelombang besar, ini ada tombol C berarti laut, yang berarti gelombang. Kalau misalnya gelombang besar, otomatis target yang ada di depan tidak bisa terlihat karena terhalang dengan ketinggian ombak. Oleh karena itu, C ini kita operasikan. Nah, di sini akan muncul apa yang harus kita operasikan. Kemudian gain ini adalah untuk pencerahan gambar. Ini untuk pencerahan gambar. Apabila dalam penunjukan gambarnya tidak bisa maksimal, maka gain ini kita putar tidak langsung maksimal, tapi pelan-pelan sampai nanti target bisa terlihat dengan baik. Oke, selanjutnya instruktur alat navigasi dipersilahkan main-main.